Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Amfi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pradipta Kurniasanti selaku dosen pengampu mata kuliah anatomi fisiologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jaringan otot dan persendian. Perkenalkan, nama saya Sucinda Lestari dengan akhiran NIM 097 dari kelas 2D. Di sini ada pengertian otot. Otot adalah jaringan tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Jaringan otot terdiri dari sendi sel-sel otot yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Jenis-jenis otot. Ada otot lurik atau otot rangka. Adalah jaringan yang menempel pada tulang dan memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu pergerakan tubuh manusia. Kemudian ada otot polos, terletak pada saluran organ penting yang dapat berkontraksi di luar kehendak, seperti pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, saluran kelamin, hingga saluran pernapasan. Kemudian ada otot jantung, terletak pada organ jantung manusia. Cara kerja otot jantung ini adalah secara otomatis dan tidak membutuhkan kesadaran atau instruksi. Ada fungsi otot. Yang pertama, fungsi otot rangka atau lurik adalah mengatur postur tubuh. Fleksibilitas dan kekuatan otot adalah kunci untuk mempertahankan postur tubuh yang benar. Ada fungsi dari otot polos di saluran pencernaan berperan penting dalam mendorong makanan melalui tubuh selama proses pencernaan. Sedangkan otot polos di rahim berkontraksi selama persalinan untuk membantu mendorong bayi keluar melalui vagina. Yang ketiga ada otot jantung yang berfungsi untuk membantu jantung berdetak dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ada gangguan pada otot. Yang pertama, distrofi otot, yaitu penyakit genetik yang menyebabkan pelemahan dan degenerasi otot secara progresif. Kemudian ada kram otot, yaitu kontraksi otot yang mendadak dan menyakitkan. Biasanya terjadi pada kaki. Selanjutnya, ada pengertian persendian. Apa itu sendi? Sendi adalah titik pertemuan antara dua tulang atau lebih dalam tubuh manusia yang memungkinkan pergerakan dan fleksibilitas pada tubuh. Sendi berfungsi sebagai penghubung antar tulang dan memberikan dukungan struktural bagi rangka. Jenis-jenis sendi, ada sinartrosis. Bisa disebut juga sendi mati atau tidak memungkinkan adanya gerakan. Biasanya ditemukan pada persambungan tulang yang tersusun rapat dan dihubungkan oleh jaringan fibrosa. Contohnya pada persendian tulang tengkorak sini. Yang selanjutnya ada aviartrosis, hubungan antar tulang yang memiliki sedikit gerakan atau terbatas karena tidak memiliki daerah sinovial. Sinovial itu semacam pelumas antar sendi. Contohnya itu ada pada tulang rusuk dan tulang belakang. Selanjutnya ada diartrosis atau sendi gerak. Sendi yang memungkinkan bergerak bebas atau leluasa pada umumnya memiliki rongga sendi yang berisi cairan sinovial sehingga pergerakan lebih fleksibel. Macam-macam sendi gerak. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru adalah hubungan antar tulang yang bergerak ke semua arah, seperti pada gelang bahu dan gelang panggul. Yang kedua ada sendi engsel, hubungan antar tulang yang bergerak satu arah, seperti pada sikut dan lutut, satu arah, maju, mundur, seperti itu. Selanjutnya, ada sendi putar, hubungan antar tulang yang bisa melakukan pergerakan memutar atau mengelilingi tulang lainnya seperti inti poros, contohnya pada tulang tengkorak dan dengan tulang atlas. Memutar,
bisa memutar seperti itu. Kemudian ada sendi pelana, yaitu tulang yang dapat bergerak kedua arah yang saling tegak lurus. Contohnya pada ruas ibu jari dan telapak tangan. Seperti ini. Selanjutnya, ada pergerakan persendian. Di sini yang pertama ada fleksi, yaitu gerakan menekuk. Lawan katanya itu ekstensi, gerakan meluruskan, yaitu fleksi menekuk, ekstensi meluruskan. Jadi fleksi, ekstensi. Kemudian ada abduksi, gerakan menjauhi badan. Lawan katanya yaitu aduksi, gerakan mendekatkan badan. Seperti pada kita saat olahraga gini. Abduksi, aduksi, abduksi, abduksi, seperti itu. Kemudian ada depresi. Depresi di sini bukan stres atau apa gitu ya, gangguan mental bukan. Depresi di sini itu gerakan menurunkan, dengan lawan kata elevasi, gerakan mengangkat. Selanjutnya ada gerakan supinasi, gerakan menengadah tangan, lawan katanya pronasi, gerakan menelungkupkan tangan. Supinasi, pronasi, supinasi, pronasi, seperti itu. Selanjutnya ada gangguan persendian. Yang pertama ada terkilir, tertariknya ligamen akibat gerakan mendadak. Yang kedua ada rematik, penyakit pada sendi sehingga sendi membengkak. Yang ketiga ada artritis, adalah peradangan yang terjadi pada satu atau beberapa sendi. Kondisi ini menyebabkan sendi menjadi kaku dan sulit untuk digerakkan. Kesimpulan dari materi ini yaitu persendian dan otot adalah dua bagian tubuh yang sangat penting untuk mendukung setiap pergerakan kita. Mulai dari hal kecil seperti tersenyum, sampai hal besar berlari, berjalan, atau mengangkat barang gitu. Persendian membantu tulang kita untuk tetap terhubung dan bergerak fleksibel, sedangkan ototlah yang memberi tenaga untuk menggerakkan semuanya. Keduanya bekerja sama seperti layaknya satu tim yang sangat kompak. Tapi walaupun satu tim, mereka juga bisa mengalami masalah seperti kram, kesleo, atau penyakit lainnya yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan otot maupun sendi. Seperti misalnya dengan olahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi, sayuran, buah-buahan yang cukup, terus istirahat yang cukup. Misalkan tubuh kita merasa lelah, jangan dipaksakan, mending kita istirahat sejenak, kemudian baru ketika tubuh kita sudah mulai bugar, kita bisa beraktivitas kembali. Tentunya jika persendian kita sehat, hidup kita juga lebih nyaman dalam melakukan aktivitas manapun. Sendi boleh lelah, otot juga boleh pegal, tapi semangat jangan sampai kendor ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa di like, oke?